hari kedatangannya. Pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Sejauh sana pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, limpah banyak terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dengan banyak hal tentunya yang boleh kami alami, dan kami bisa bersyukur, limpah banyak terima kasih karena kami bisa melalui itu semua. Hingga saat ini kami ada di sini dan bahkan telah bernyanyi, dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami, Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, bukakan pikiran kami agar sungguh-sungguh Tuhan kebenaran yang akan kami renungkan ini masuk dan tinggal dalam hati pikiran kami, sehingga itu juga terus mengingatkan kami untuk hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul Anak-anak Allah. Ya, Anak-anak Allah. Ingat, anak-anak Allah ini juga pernah dipakaikan kepada malaikat. Ya. Tetapi ini konteksnya jelas bukan kepada malaikat. Konteksnya ini kepada manusia. Dan jemaat perlu tahu bahwa tidak semua manusia menyandang identitas sebagai anak Allah. Ya. Dari berjuta-juta manusia yang ada di alam semesta ini, hanya sekian orang saja. Ya. Tidak semuanya disebut sebagai anak Allah. Nah, lantas mengapa ada sebagian disebut anak Allah? Mengapa mereka bisa disebut sebagai anak Allah? Dan mengapa hanya sedikit? Mengapa hanya sebagian, tidak semua? Nanti kita akan dapatkan jawabannya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini perikop Alkitab yang sangat jelas, ya. Sehingga dari sini kita diberitahukan bahwa firman Tuhan yang kita baca, Alkitab yang kita miliki hari ini betul-betul adalah firman Tuhan seutuhnya. Ya. Firman Tuhan seutuhnya. Ayat 28 di sana dikatakan hanya terdapat satu kata, ya, perintah. Di ayat 28. Tinggallah katanya, tinggallah. Dan ini ya akan kita jadikan satu tema. Ya, tinggal. Ini adalah tema yang sangat penting. Meski hal ini kita tahu bahwa sangat jarang ya, kita dengarkan. Tinggal, ya, tinggal. Bahkan jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ini bukan hanya didapatkan di dalam surat Yohanes ini. Ya. Tinggal, stay, berdiam, ya, untuk tetap ada di dalam Yesus Kristus. Tinggal, ya. Ini bukan hanya bukan hanya nginap singgah begitu. Ya, kalau hari ini kan di Manado, di pulau-pulau ini banyak dibuat homestay, ya kan, ya. Ya, Pulau Lembe, di Bunaken, di sana ya ada beberapa pulau itu. Wah, banyak homestay dibikin. Bahkan masih satu daratan dengan ini tempat kita Manado, ya kan, kota Manado itu
daerah Likupang sana ada beberapa homestay ya di Tomohon ya kan, tempat-tempat wisata ya. Tetapi itu bukan tempat untuk tinggal tetap ya. Itu hanya terkadang orang pergi ke sana cuma 2 malam atau bahkan cuma semalam, pulang lagi. Pulang lagi. Nah, ini perintah Tuhan di sini bukan yang seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Tuhan ingin kita itu menetap. Bukan hanya 1-2 malam ya. Menetap selama kita hidup sebagai anak Allah. Menetap. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bahkan pernah menekankan hal ini ya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 4, tinggallah di dalam aku katanya. Tinggallah di dalam aku. Dan saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, tinggal ya, tinggal. Ya, sejak kapan seseorang dikatakan tinggal di dalam Tuhan? Tinggal adalah saudara yang dikasihi Tuhan, sejak dia diselamatkan. Sejak dia diadopsi menjadi anak Allah. Ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang paling pertama tadi, kenapa seorang bisa disebut sebagai anak Allah? Mengapa hanya sebagian orang yang bisa disebut sebagai anak Allah? Karena hanya ada sebagian orang yang diselamatkan. Ya. Wah, Calvinis Bapak ini. Oh, tidak. Kenapa hanya sebagian orang yang diselamatkan? Karena dari sekian miliar orang, ya kan, hanya sebagian orang yang mau bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini oleh sebab itu perintah untuk tinggal di dalam Yesus Kristus adalah perintah yang diberikan kepada anak-anak Allah. Adalah perintah yang diberikan kepada orang yang yang sudah diadopsi menjadi anak Allah. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Ya. Ini perlu ditekankan karena hari ini ada viral ya kan, seorang pendeta yang full tato gitu kan, yang viral, yang pendeta selebriti, yang bilang katanya Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Wah, ini Kristen apa? Kita Kristen apa? Katanya apa? Progresif. Kristen progresif. Wah, Kristen progresif. Saya baca-baca Kristen progresif. Ternyata itu adalah perkembangan dari Kristen liberal. Wah, ini adalah anak cucu dari pengajaran liberal yang mengajarkan bahwa Yesus memang bukan satu-satunya juru selamat. Jadi tidak heran kalau dia berkata bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Karena pendahulu mereka memang punya iman itu. Gitu. Ya, mereka lebih menekankan bahwa harus kasih-kasih, berbuat baik. Yang utama adalah bagaimana kita bisa menolong yang yatim piatu, orang miskin dan ini, dan mengabaikan tentang Injil yang benar. Jadi penekanannya adalah masalah sosial. Ya, sosial. Penting kita kasih, berbuat baik ya. Ya, tidak menyusahkan orang, bahkan membantu orang lain secara moral gitu kan, materi ya. Dan mengabaikan penekanan rohani yang dimana Tuhan menekankan bahwa tidak ada satu orang yang bisa pergi ke surga kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun yang bisa pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Rasul katakan, tidak ada nama lain yang olehnya ada manusia yang bisa diselamatkan. Jadi Yesus versi Alkitab adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Tidak ada. Ini harga mati. Ini adalah hal yang paling fundamental di dalam iman kekristenan. Saudara.
Oleh sebab itu, wah ini hari ini kan viral sekali dia kan. Akhirnya saking viralnya dia klarifikasi katanya. Dia buat video untuk mengklarifikasi sang pendetanya. Mereka keliru, mereka keliru. Hei, pernyataan dia itu sudah ditonton oleh jutaan mata. Dan bahkan itu kan dia viral di prokes ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Tapi kita kembali ke perikop kita. Ya. Alkitab menekankan bahwa orang yang bisa disebut sebagai anak Allah adalah orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah percaya dengan hati, yang telah mengaku dengan mulut bahwa Yesus telah mati untuknya dan dia hidup menggantikan Yesus Kristus hidup. Hanya dengan iman inilah seseorang bisa diadopsi menjadi anak Allah, diangkat menjadi anak Allah. Posisinya dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Dia menjadi orang kudus di hadapan Allah Bapa. Dan dia menjadi saudara Yesus Kristus sebagai yang sulung. Dia menjadi anak dari Allah Bapa. Yesus Kristus sebagai yang sulung. Ya, sebagai yang sulung. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini harga mati. Sekali lagi ini harga mati. Harga mati. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, karena tanpa dengan iman yang demikian, ya, tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa saya bisa tinggal di dalam Allah, di dalam Tuhan, tinggal di dalam Yesus Kristus. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa tinggal di dalam Yesus Kristus. Dia dengan mengandalkan perbuatan baiknya. Ayat hafalan kita hari ini, di mana alamatnya, cuman? Titus 3 ayat 5. Tidak boleh diselamatkan. Tidak ada bisa diselamatkan lewat apa? Perbuatan baik. Tidak ada. Perbuatan baik mencangkup apa? Menekankan supaya anak-anak yatim piatu gitu kan, tidak terlantar. Ya udah, daripada kamu percaya Yesus satu-satunya juru selamat, mending kamu ya kan ambil itu anak-anak yatim piatu, dibuat satu tempatnya, bikinlah satu panti asuhan. Nah, kalau kamu berhasil buat anak-anak ini tidak lagi merasa seperti orang yang tidak diperhatikan, kamu menjadi orang yang diperhitungkan amalnya, perbuatan baiknya, bisa masuk surga. Ini penyesatan, kita katakan. Kenapa disebut penyesatan? Karena menyelewengkan jalan keselamatan, membuat orang tidak bisa ketemu dengan tujuan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada perbuatan baik, amal sekalipun yang bisa membawa orang masuk surga. Ini harus dipahami dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu ya, kita harus mengerti ini. Jangan sampai apa? Jangan sampai ada orang yang salah memahami juga. Wah, mereka tuh lihat jadi orang Kristen maunya jahat. Ya, kalau bantu orang tidak boleh versi mereka loh. Itu salah loh. Padahal kita tidak katakan demikian. Kita hanya menekankan bahwa keselamatan orang masuk surga tidak boleh lewat itu semua. Tapi bukan berarti itu tidak penting. Justru orang Kristen adalah orang yang paling rajin berbuat baik, beramal, paling tidak bisa melihat orang lain susah. Seharusnya loh. Dan dengan demikian kita tidak adalah orang yang tidak mungkin senang melihat orang lain menderita sebenarnya. Tapi itu bukan untuk supaya saya masuk surga. Justru itu untuk membuktikan bahwa saya adalah orang yang sudah mendapatkan kepastian masuk surga. Ini bedanya. Kita adalah orang yang paling toleransi. Paling toleransi. Wah, saya tadi bawa motor, kami berempat bawa motor, heran juga saya pas lewat jalan GPI itu.
Padahal di depannya itu ada gereja loh, ya. Ada rumah satu itu putar lagu itu, speakernya 18 inch sama 15 inch 4 biji. Saya bilang ini orang lupa ya. Istri bilang, jangan-jangan dia bukan orang Kristen. Seharusnya mereka yang gaungkan toleransi paling tahu itu. Betul nggak? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang yang paling toleransi. Paling toleransi. Tetapi toleransinya kita ini pada batas, pada pemahaman yang benar. Ya. Bukan, hari ini banyak orang toleransi tapi sudah ke kompromi. Kita ada orang yang paling toleransi tapi bukan berarti kita kompromi. Ya. Toleransi ya. Sebagai manusia yang beradab, sebagai manusia yang ingin mempermuliakan Tuhan, maka kita akan memperlakukan sesama kita manusia dengan baik, menghargai. Tapi tidak harus melakukan kompromi. Tetapi sekali lagi, bukan berarti kita menjadi sangat toleransi sehingga dengan itu kita bisa masuk surga. Ini salah. Kita toleransi adalah untuk membuktikan bahwa saya adalah orang yang menghargai sesama manusia. Menghargai sebagai bukti bahwa saya juga mengasihi mereka. Dan itu untuk membuktikan bahwa saya adalah orang yang sudah tinggal di dalam Yesus Kristus. Oh saudara yang dikasihi Tuhan. Karena Kristen progresif salah satu penekanannya itu. Ya, toleransi, mengasihi, masalah sosial yang lainnya. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa orang yang bisa tinggal di dalam Yesus Kristus adalah orang yang sudah diselamatkan. Dan orang yang diselamatkan ini bukan karena perbuatan, bukan karena kerajinan perbuatan baik dia, bukan karena kasih, tapi menyangkali Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Kalau demikian, maka ini orang berarti sebenarnya adalah orang yang belum diselamatkan. Dan ya memang saya sih sangat yakin dia belum diselamatkan. Mana ada seorang pelayan Tuhan yang harusnya menjadi contoh, malah dia bangga-banggakan dia punya tato. Saya ada kebetulan nonton prokesnya, kan ngobrol sama yang agama lain kan. Wah sama kita nggak boleh tato loh. Oh, bukan kan di Kristen begitu? Oh tidak, dia bilang ya. Dia kutip ayatnya benar loh, kitab Imamat. Ya, pasal 19. Tidak boleh ini di kulit. Tapi dia jelaskan di situ penjelasannya untuk membenarkan posisi dia sebagai orang yang bertato. Ya, saya bilang ini salah. Dia bilang konteksnya saat itu yang dilarang bertato karena berkaitan dengan penyembahan berhala. Nah kalau hari ini ngapain kita? Memang nggak menyembah berhala, terus kita ngapain mengidentitaskan diri sebagai penyembah berhala? Ngapain? Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke perikop kita, bahwa orang yang bisa tinggal di dalam Yesus Kristus ini jelas berbicara tentang orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan artinya ini adalah orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia satu-satunya, dan janji untuk hidup bagi Tuhan. Dia menyesali semua cara hidupnya yang lama. Semua cara hidupnya yang lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah semua yang di sini masuk dalam kategori ini? Amin. Saya berharap ya, harusnya sudah dengan pasti, gitu kan? Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus, orang yang dihimbau untuk tetap tinggal, adalah orang
yang harusnya senantiasa memiliki perbuatan benar, berusaha untuk membuktikan bahwa perbuatannya ini adalah perbuatan yang benar. Saudara, sangat menarik. Ya, saya sebenarnya sudah pernah khotbahkan loh khotbah ini. Ya, kalau jemaat pernah dengar dengan seksama, ini tinggal mengulang. Dan memang ada beberapa poin yang ditambahkan. Di dalam Alkitab ada dua kata yang artinya sama, yaitu kebenaran. Ya, kebenaran. Ada aletheia dan ada dikaios. Ya. Aletheia ini artinya kebenaran. Dikaios juga artinya kebenaran. Nah, terus kenapa harus memakai dua kata untuk satu hal yang sama? Ya. Sebenarnya pengertian sesungguhnya itu terdapat perbedaan penekanan. Ya. Dikaios ini kebenaran, titik beratnya ke action, ke perbuatan. Sedangkan aletheia ini titik beratnya ke doktrinal, pengajaran. Ya. Dikaios ini akar kata dari nama jemaat kita. Dikaios sune. Dikaios sune. Sebenarnya dikaios sune artinya Allah adalah kebenaran, atau kebenaran itu adalah Allah. Menarik kan? Kebenaran itu adalah Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya standar suatu perbuatan yang benar itu adalah Allah sendiri, atau bisa dikatakan Allah sendiri adalah perbuatan kebenaran itu sendiri. Nah, betul. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan, hati-hati dalam hal ini. Jangan sampai kita berkata bahwa saya adalah orang yang ada di dalam kebenaran, yang tinggal di dalam kebenaran, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan doktrin yang saya dapatkan, ya kan, teori kebenaran yang saya dapatkan, tetapi dalam aplikasinya kita sulit untuk menunjukkan dikaios. Ya, dikaios. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya terkadang berpikir, jangan sampai saya menjadi orang yang hanya ngomong gitu kan, tetapi dalam actionnya terkadang justru lebih mementingkan kepentingan saya secara pribadi. Nah, ini menyangkut tentang action loh, action. Jangan kita memperdayakan tenaga orang. Salah satu yang mungkin banyak orang bisa terkecoh, pikirnya ini nih, tapi di satu sisi ya, merampas merampas hak orang misalnya secara tidak langsung misalnya. Jadi actionnya juga harus benar. Ya. Jangan sampai kita hanya berteori benar, ya. Secara teori kita mantap, tetapi perilakunya, tindakannya, ya kan, perbuatannya ini tidak sejalan dengan teorinya. Ya. Maka ketika kita berkata bahwa saya ada di dalam kebenaran, sebenarnya kebenaran dalam bahasa Yunani 2 ini sekali jalan. Secara teori saya aletheia, secara praktikal saya juga dikaios. Harus sejalan. Secara teori, ya, saya mengerti kebenaran, dan karena kebenaran ini saya menjadi orang yang telah mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ya, secara praktikal saya perlu membuktikan itu dengan pertobatan. Pertobatan itu berbicara tentang actionnya, tentang perbuatan, tentang tindakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu ya, kita perlu
melihat ini. Di ayat 29, ya. Di ayat 29 sana dari 1 Yohanes 2. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, ya kan? Benar. Kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari padanya. Berbuat kebenaran. Ya. Jadi bukan hanya tahu kebenaran, mengetahui kebenaran, tetapi berbuat kebenaran. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini berbicara orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus adalah orang yang juga berbuat kebenaran. Ini berbicara tentang orang yang senantiasa berusaha atau sebisa mungkin untuk melakukan, berbuat kebenaran. Kebenaran dalam segala aspek, dimanapun kita berada, kepada siapapun, dengan siapapun, berbuat kebenaran. Berbuat kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin saya terus ada ngobrol dengan orang yang singgung soal pemilihan kemarin. Saya bilang saya pernah ditawarkan amplop untuk pilih si ini ya. Wah, saya bilang saya tidak bisa ambil. Oh, kan ada si ini si dia begini ambil loh Pak. Sebenarnya enggak usah paksa, jangan samakan saya dengan mereka. Kalau saya ambil itu gimana saya ngatur jemaat saya? Ngajar jemaat saya? Saya bilang enggak bisa. Tidak bisa. Saya untuk berusaha untuk apa? Berbuat kebenaran. Berbuat kebenaran ini jangan sampai tergantung si A, tergantung si B. Atau tergantung situasi. Berbuat kebenaran tergantung siapa? Tergantung Tuhan. Tergantung firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oke? Yang ketiga, tinggal di dalam Yesus Kristus. Di ayat 3 jelas ya di sini. Ini berbicara tentang orang yang tidak dikenal oleh dunia. Ya. Dunia tidak mungkin ya senang terhadap orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Karena memang dia membenci Yesus Kristus. Gimana dia bisa tenang orang yang ada di dalam orang yang dia benci? Ya kan? Jelas dia tidak mungkin bisa senang dengan kita yang tinggal di dalam Yesus Kristus. Karena memang dia dari awal sudah membenci pribadi Yesus Kristus. Bahkan semua hal tentang Yesus Kristus. Dia benci. Nah, kita yang tinggal di dalam Yesus Kristus otomatis serta-merta dia tidak mungkin bisa senangi. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes pasal 15, Yohanes pasal 15, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jikalau dunia membenci kamu, ingat bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jelas. Ya. Jadi, orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus, ini mengacu kepada orang yang dibenci oleh dunia. Ya. Orang yang dibenci oleh dunia. Ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, sepertinya mereka yang mengatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat sudah pasti Yesus yang mengatakan Yesus salah satu atau bukan satu-satunya juru selamat, ini adalah dalih supaya mereka bisa akrab dengan dunia, ya supaya view-nya banyak gitu kan, supaya bisa diundang terus gitu kan. Ini kita menggaungkan toleransi. Dia tidak sadar bahwa dia bukan lagi toleransi tapi apa? Kompromi. Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Ini mantap. Salah kita gitu kan.
supaya ajak ngobrol enak, kita bercandanya cocok gitu kan ya. Dan banyak orang senang ya, yang nonton sampai juta-juta orang ya, view-nya naik terus gitu kan. Nah, view-nya naik terus, yang punya progres duitnya dapat terus ya dari Meta. Saudara, kita lihat, saudara yang dikasih Tuhan. Saya katakan, kita adalah orang-orang yang paling toleran. Sekali lagi. Tapi saya selalu ingatkan, bahkan berulang-ulang untuk mengingatkan. Jangan sampai, karena kita toleransi, saking toleransinya sampai kita tidak bisa bedakan dengan yang kompromi. Tetapi jangan sampai juga, sayang dalam Yesus Kristus sampai, dia sudah begini. Enggak, saya negur dia. Ini salah juga. Salah juga. Karena kalau demikian, gimana kita bisa beritakan Injil? Kalau sudah, ini dia begini, dia si begini, si begitu. Saya enggak ngomong sama dia. Gimana kita bisa nginjili dia kalau sudah apatis seperti itu? Ya, tidak bisa. Ya. Oleh sebab itu kita harus mengerti dengan benar. Ya, kebenaran yang kita miliki, supaya kita bisa memposisikan diri kita, memposisikan ini posisi iman kita ini dengan benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saya pernah mendapatkan katanya, tidak boleh, Yesus satu-satunya juru selamat. Kita ini kan ibarat sapu lidi loh. Kalau hanya satu tidak kuat, sampai tidak bisa nyapu, dipakai untuk nyapu. Sapu lidi itu kalau cuma satu dua tidak kuat, harus banyak baru bisa dipakai nyapu. Makanya kalau mengklaim bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, berarti kamu hanya mau jadi sapu lidi yang cuma satu doang gitu. Tidak bisa dipakai nyapu. Saya bilang, ini mah kacau ini kacau. Ini satu pandangan yang salah. Ini pandangan yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan dunia semakin Tuhan mau dekat datang, hal ini akan terus dikumenangkan. Ya. Mungkin boom itu ya akan redup gitu kan, seiring dengan sekarang banyak YouTuber segala macam protes, banyak pendeta yang protes, sampai dia klarifikasi mungkin dia akan redup. Tapi ingat, iblis itu tidak mati gaya, dia tidak kehabisan senjata. Mungkin akan bermunculan lebih banyak untuk mengumandangkan, bahkan akan menghasut banyak orang untuk membela gitu, sampai yang semangat berkoar-koar itu kritik, sampai yang sebaliknya justru meredup. Karena apa? Yang pro sisi belah sudah lebih banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita jangan kaget. Ini perlu kita ketahui supaya kita tidak kaget. Kenapa? Karena Tuhan memang sudah lebih dulu sampaikan, dunia tidak mungkin mengenal kita. Karena dia tidak mungkin mengenal kita, dia tidak mungkin bisa menerima kita dengan baik-baik. Tidak mungkin bisa. Jadi jangan heran kalau kita berkata bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Ada begitu banyak respon muncul. Tidak bisa. Kamu mau menang sendiri. Tidak bisa. Ini fundamental, harus dihapuskan dari bumi pertiwi kita. Tidak bisa. Ini membawa pemecah belah umat. Tidak bisa. Ini membawa kekacauan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kaget. Karena firman Tuhan sudah lebih dulu sampaikan. Kita bukan untuk berniat untuk memecah belah, tidak. Tapi kita menyampaikan kebenaran seapa adanya yang ada. Ya. Dan mereka yang mempergunakan akal sehatnya, mari gitu. Jangan marah. Karena kita tidak ingin ada orang yang marah seharusnya. Ya.
Kita adalah orang yang toleran, ya. Menghargai punya mereka. Tetapi kita tidak bisa kompromi. Yang salah tetap kita nyatakan salah. Dan posisi kita dalam kebenaran harus kita apa? Sampaikan. Seperti itu. Nah, kalau mereka menuntut kita untuk menghargai mereka, seharusnya mereka juga bisa sebaliknya. Ada usah marah. Nah, kalau ini terjadi, apakah ada kekacauan? Ya nggak ada. Tidak ada. Nggak perlu jelas, ya kan? Nggak perlu. Ya. Tetapi jangan sampai kebenaran yang kita miliki malah ditutupi. Kita sampaikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, yang pertama, orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus. Ini berbicara tentang orang yang diselamatkan. Orang yang telah mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamatnya satu-satunya. Bukan dengan perbuatan, bukan dengan amal, bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan mendirikan yayasan, pantai asuhan, bukan dengan bangun rumah sakit banyak-banyak supaya orang yang miskin bisa terawat di rumah sakit. Bukan dengan itu untuk masuk surga. Bukan. Untuk masuk surga adalah dengan iman kepada Yesus Kristus. Mengakui bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamatnya satu-satunya. Dan dia janji untuk hidup bagi Tuhan. Yang kedua, orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus. Ini berbicara tentang orang yang bukan hanya secara doktrinal, bukan hanya secara teori, bukan hanya secara pengetahuan saja, tetapi juga ini berbicara tentang orang yang menjalani hidup dengan perbuatan dikaios, perbuatan kebenaran. Jadi kita bukanlah orang yang hanya, kalau istilah saya, omong doang, omong saja, tapi orang yang berani melakukan kebenaran. Yang ketiga, orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, ini berbicara tentang orang yang tidak mungkin bisa akrab dengan dunia. Kenapa tidak mungkin akrab? Karena dunia memusuhi orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Nah, kita yang tinggal di dalam Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri tidak mungkin bisa bersahabat akrab, bersahabat karib dengan dunia. Tidak mungkin bisa. Ya, jadi jangan kaget ketika kita bersaksi tentang Bapa kita, tentang Juru Selamat kita, kita dibenci dunia, kita dikucilkan, kita dianiaya, kita diserang dari segi psikologi dan lain sebagainya. Karena memang dia tidak mungkin bisa menerima kita dengan baik. Karena kita bukan berasal dari dia. Kita berasal dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Dan biarlah lewat firman Tuhan ini, hidup kita semakin disenangi Tuhan, semakin menjadi berkat, dan juga menjadi saksi yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran yang kami miliki, yang saat ini Tuhan telah percayakan. Tentunya sungguh berharga, sungguh tak ternilai Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami agar jangan sampai kami melepas itu. Tolong kami agar kami sungguh-sungguh tetap berdiri kokoh dalam kebenaran yang kami miliki ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.